melakukan induksi mulai dari hari Sabtu jam 1 siang. Kita sudah mulai induksi gitu dengan kita berikan antibiotik juga. Sudah masuk induksi sampai 24 jam, pembukaannya stay di 3. Jadinya untuk menghindari infeksi ke adik bayinya karena sudah 24 jam ketuban pecah, jadinya akhirnya keputusan yang diambil adalah sesar untuk yang terbaik demi syakanya baik-baik aja, jadinya nggak ada infeksinya. Oke, untuk itu juga resiko iya, berarti untuk sesarnya sendiri itu Sabtu atau Minggu, Dok? Minggu. Minggu ya? Minggu jam berapa itu? Jam 1, akhir 13 berapa ya? 13:48 kalau nggak salah. Terakhir, pokoknya kemarin kita karena ketuban pecahnya dari jam 12, jadi kan di 24 jam 12 kita siapkan tim secepatnya jam 13.28 Arsyakanya lahir. Nah, 13.28 berarti Arsyaka lahir, sudah lahir ya. Oke, ada pertanyaan dari wartawan yang lain? Silakan. Nah, itu tuh. Ini aja kali ya, biar jelas. Iya. Ini nih. Boleh kameranya diturunkan? Nah, oke. Syekh Arif Muhammad Bayang, lahir Minggu tanggal 20 bulan 6 2021 jam 13.28, beratnya 48,5 cm dan panjangnya 48,5 cm dan beratnya 3045 gram. Oke, ya lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Giovanni Kumparan. Kak, mau pakai babysitter nggak? Atau mau ngerawat sendiri? Pengennya sih, aku udah diskusi sama Ray dari sebelum lahiran itu pengennya ngurus sendiri. Kalaupun ada yang bantuin, mungkin lebih ke keluarga terdekat dulu, kayak mama atau kakak, kayak gitu sih. Usaha dulu, ikhtiar dulu pengennya. Ikhtiar dulu ya, ngerawat sendiri dulu, baru nanti kalau Oke, ini dari status selebriti. Mas Ray, seperti apa saat menemani Dinda menjalani proses melahirkan? Wah, jujur aku tuh sayang banget sama istriku, cinta banget ya, saking sayangnya itu bener-bener aku nggak bisa ngeliat dia kesakitan. Cuman aku sadar di sini porsiku sebagai suami yang justru harus menguatkan dia walaupun aku berjuta kepanikan terjadi yang gimana. Cuman realnya pas nemenin dia di akhirnya sampai di ruang operasi, itu mungkin dokter bisa ngeliat kepanikan aku, Dok, ya. Justru yang lebih panik malah. Sampai kemarin kita godain, kayaknya lebih panik bapaknya kayaknya dibandingin yang mau dioperasi. Iya, karena apa ya, dia melihat orang yang kita cintai terus misalnya operasi ya gitu ya. Cuman alhamdulillah kemarin aku juga percaya karena emang ditangani sama tim yang udah biasa mengerjakan operasi, apalagi dokter Agri ini udah kayak keluarga sih ya, Dok, ya. Dari awal sama kita tuh tektokannya udah kayak keluarga. Jadi bismillah, percaya banget pokoknya. Dan walaupun deg-degan tetap kita udah bismillah aja. Oke, ya Kak Ray, perlu diketahui ya, Bina Family semuanya dan para wartawan, ini Kak Dinda sama Kak Ray ini sudah swab antigen dan sudah PCR juga. PCR. Jadi sebelum acara ini berlangsung, berdua sudah PCR. Nah, kebetulan kan kalau dokter kan memang harus prokes juga. Jadi karena ini keperluannya untuk media, jadi kita pastikan dan saya juga pastikan saya sendiri di ruangan ini. Jadi saya tidak menggunakan masker. Nantinya kita menggunakan masker ya. Dan saya juga sudah PCR. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi dari... Oke, sebentar. Saya bacakan dulu.
Dari Mbak Selma, selebriti. Bagaimana persiapannya menjadi orang tua siaga? Nah, kan nanti Pak akan bangun tengah malam terus nih kayaknya. Silakan. Ya, kita mulai apa ya? Kita belajar dari orang terdekat dulu, yang pasti orang tua kita, karena mereka kan udah ngurus kita sampai sebesar ini ya. Terus ditambah dengan ya bimbingan dari rumah sakit juga. Tapi alhamdulillah semalam udah hari pertama udah langsung belajar begadang, ganti popok bayi gitu, udah aku langsung lakuin sendiri walaupun kondisinya memang lagi recovery juga gitu, tapi kayak pengen gitu pelan-pelan lah gitu. Iya, kayak kalau misalnya baru habis disusuin kan harus di apa pok-pok ya. Ganti-gantian Itu sama Aku coba disedawain. pok-pokin itu sampai dia tertidur, terus dia kayak sendawa itu, oh berarti emang benar gitu loh, yang dilakukan itu benar. Dan masya Allah banget ya, kita kayak ya Allah udah beneran punya anak nih, udah bener lahir Kita sampai sekarang masih suka nggak percaya gitu loh. Masya Allah, jalannya kita tuh dilancarin sama Allah ya, karena kita emang dari awal juga niat ibadah yang menikah, alhamdulillah. eh, Sebenarnya kan di rumah sakit ini kan ada ruangan bayi ya, yang kalau Iya. misalnya ibunya kan habis operasi seharian, jadi pengen istirahat dulu, bayinya masih bisa puasa ya dok ya. bisa Cuman dititip dulu ke orang dititip bayi. bisa Dititip. gitu, Cuman tapi lebih memilih untuk iya, tidur bareng. tidur bareng semampunya kita aja nih. Cuman kalau misalnya masih bisa kita handle, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita udah nangis yang mungkin dia kedinginan atau apa, kita kan masih kurang paham, ya kita titipin. Dan alhamdulillah jam abis subuh jam 5 jadi benar-benar baru tidur 3 jam kayaknya gitu. Tapi itu belajar ya, Mas. Belajar. Belajar. Nanti belajar apa namanya? Semua proses pembelajaran lah menjadi orang tua baru ya. Tapi seru. Wah, Seru ya dok ya. Seru banget ya. Pasti. Oke, Dok, untuk proses operasinya sendiri itu berlangsung berapa lama, Dok? Kemarin operasinya sekitar 1 jam totalnya, dari mulai dibius sampai kebetulan kalau di rumah sakit ini kan juga setelah operasi nanti ada dokter biusnya juga yang masih. Udah cari di internet, apalagi sekarang zamannya kita tuh bisa searching apapun, selagi itu positif itu sangat membantu banget. Jadi ya paling kita di awal tuh lebih ke nyatin mental sih. Mental itu paling utama. kalau untuk ke bayinya sih kayak semalam aja nih, aku bingung kan ganti popok gitu, belepetan pupnya udah kemana-mana. Tapi aku kayak coba aku cari di YouTube atau di mana-mana cara mengganti popok bayi kayak gitu-gitu. Jadi ya belajar pelan-pelan lah, dari mana aja bisa. Dari mana aja bisa ya, mau dari orang tua, mau dari internet juga, tapi tetap Alif itu kan udah lumayan banyak juga ya. Kita pengen ada alifnya,
tapi bukan nama utamanya itu Alif. Akhirnya kita cari-cari di internet nama bayi menurut agama yang baik apa kan, dapatlah Arsyaka Alif Muhammad Bayang. Sebenarnya Arsyaka doang, cuman kita tambahin Alif, jadi Arsyaka Alif Muhammad Dan Bayang. artinya juga bagus. Artinya bagus juga. Tuh, makanya kayak ya udah fix pakai Arsyaka Alif. Gitu. Tapi kita fiksinya itu udah di last minute banget sih yang ya. Udah seminggu. Iya, Betul. 37 dua mingguan kurang lebih. Oke, jadi panggilannya Dia juga rewelnya kalau dia udah pup nih udah risih kayaknya, itu doang sih, sama paling kalau misalkan mau nyusu aja gitu. oke. ASI aman ya Kak, ASI? Alhamdulillah aman. Tadi dicek sama dokter ya dok ya, apanya saraf. Sama Iya. dokter AT juga udah dicek semuanya, alhamdulillah sehat. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan kemungkinan nggak pakai babysitter. Ini dari Mas Bayu dari Tribun News. Minggu bulan ini juga. Jadi benar-benar belum ada pengalaman kalau untuk saling ngurusin baby mah kayaknya sama-sama ya. Sama-sama sih, aku bilang ke dia kayak yang motivasinya kita ngurus anak ini bukan kayak cuman handle doang ya, tapi maksudnya lebih ke gini, ya udah siapa yang mau deket sama anak, ya udah berarti lebih dekat lagi touch-nya ke anak. Jadi kita berlomba-lomba untuk bisa lebih dekat sama anak kita sendiri. Amin. Kalau Semoga panikan, Awal Dinda sih nggak sih? pas awalnya sih aku gitu Iya, kan. Aku juga jujur. Gimana ya gitu. Aku juga jujur dok, itu aku panik banget. Cuman pas ke ruang bayi dia nangis, aku tanya kan, sus ini nggak apa-apa nangis? Terus dia bilang nggak apa-apa karena itu melatih apa? Mungkin bisa dijelasin ke dokter kalau bayi nangis tuh nggak usah panik karena paru-parunya kan makin kebuka makin dia nangis kan, jadi makin matang, nggak apa-apa. Dinda ini lebih cepat sepertinya ya, karena kok udah bisa jalan-jalan ya. Oh, udah bisa jalan-jalan tadi udah bisa. pagi putar-putar. Nah itu gimana tuh? Kenapa bisa lebih cepat gitu dok? Pastinya dibantu juga sama tim dari RSI Bina Medica. Saya sebagai operator tindakannya, tapi dibantu juga sama dokter anestesi, dibantu juga sama tim yang lain juga. Jadinya penyembuhannya juga akan lebih baik karena nyerinya kita tahan seminimal mungkin kalau bisa, sehingga dengan nyeri yang minimal Mbak Dinda bisa aktivitas lebih dulu dengan aktivitas juga nyeri pasti akan mengganggu proses menyusui juga gitu. Jadi berkat dari tim anestesinya juga sih. Oke, untuk ininya sendiri dok, kondisi saat ini Kak Dinda berarti sudah aman untuk pulang ya? Belum ya, kalau sekarang kan baru 24 jam pasca lahiran, jadi masih butuh
Eh, kita lihat lagi besok mobilisasinya seperti apa, maksudnya bergeraknya walaupun sekarang udah oke, tapi kita pantau terus. Oke, tetap dipantau sama tim RSI Bina Medika dan Dr. Agriana Puspitasari SPOG ya. Oke, Kak Rey, Kak Dinda, kata wartawan nih ya, cutinya berapa lama sampai kerja lagi? Oh, cuti kerja. Kita sebenarnya nggak nentuin banget sih ya, lebih ke lihat psiko. Aja ya. Oke. Akan dibocorin pada saat podcast ya. Kenapa? Lagu barunya akan dibocorin pada saat kita Buat podcast orang bareng ya ya. boleh. Aku Nyanyiin dikit aku kali nyanyiin ya. dikit ya refnya. Oke. Engkau sempurnakan hariku, hadirmu buatku percaya, sebuah cinta tulus yang terikat antara aku dan kamu. Aku telah siap menjagamu, takkan ku buatmu bersedih. Akulah pahlawan dalam hidupmu, dan engkaulah bahagiaku. Yeay. Aduh, aku mau jadi Syaka dong. Jadi itu Aku mau jadi Syaka dong. itu ungkapan hati ya, maksudnya kayak bersyukur banget aku udah dipilih untuk mendapatkan kepercayaan, dapetin Syaka. Terus aku berjanji aku bakal menjaga dia, membahagiakan dia, dan aku udah bilang ke dia, kamu itu ditunggu karena banyak banget cerita yang pengen aku ceritain ke kamu nanti pas udah gede nanti. Masya Allah, Saka. Bahagianya punya orang tua kayak Kakak Dinda sama Kakak Rey ya. Oke, Kakak Rey nanti akan membatasi kegiatan Kak Dinda nggak di dunia entertain? Karena kan sudah punya Syaka, kemudian akan merawat Syaka juga sendiri kan. Nah itu akan dibatasi atau biarin aja deh atau gimana? Sebenarnya aku sama dia dari waktu pas nikah juga nggak ada sih kayak untuk pembatasan kayak kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Jadi lebih ke gini, kita diskusi aja. Maksudnya aku nggak pernah mau ngelarang ya, maksudnya dia mau berkarya mau apapun itu, karena dia juga berhak, dia punya cita-cita, dia punya yang mau dia dicapai gitu kan. Cuman aku selalu bilang ke dia, apapun yang kita kerjakan, kita sadar porsinya aja masing-masing. Dimana aku sebagai suami, dia sebagai istri. Kalau misalnya pun kita kerja, kita mau berkarya, selagi itu tidak mengganggu kewajiban dia sebagai istri ngurusin aku, ngurusin anak juga, dan aku pun sebaliknya, it's okay. Jadi kayak ya udah kita let it flow aja sih, kayak gitu. Oke, ya kita let it flow aja. Jadi nggak ada pembatasan ya. Jadi sebisanya aja membagi waktu. Oke, Dokter Agri. Kita mau nanya lagi nih, Dokter Agri. Selama kehamilan Kak Dindanya suka bandel nggak ininya makannya? Terus suka bandel nggak? Dibocorin nggak? Dibocorin dulu. Nah, boleh diceritain. Kemarin sih waktu selama kehamilannya Mbak Dinda sempat anemia aja, jadi kurang zat besi, sempat diinfus zat besi juga. Jadi kemarin udah diingetin biar makan buat
yang sumber zat besinya banyak, terus juga karena memang ternyata masih kurang, akhirnya sempat infus zat besi. Tapi kemarin yang sempat bikin agak khawatir, naik berat badannya adik bayi sempat agak lumayan gitu karena hobinya makan coklat. Aku cepunya. Ada titip sama polisinya yang di rumah gitu, biar diingetin aja, biar menyita semua coklat-coklatnya sesuai porsinya aja, itu aja sih. Tapi sisanya sih oke-oke aja selama kehamilan, insya Allah sih aman. Nurut kan dok? Nurut kok, nurut. Disuruh infus kok. Gitu. Nurut. Udah ada sertifikasinya dari dokter Agri. Nurut, Lulus. keren banget. Berdua sih termasuk pasangan yang menurut aku kooperatif banget, terus jadi belajar juga banyak pertanyaan yang selalu ditanyain, pertanyaan yang memang perlu diketahui, terus kalau udah kita kasih tahu juga googling sendiri, jadi kita diskusinya enak banget, dan kalau udah kita kasih tahu juga pasti dikerjain, jadi seneng banget bisa dampingin Mbak Dinda sama Mas Ri. Wah, Kita juga seneng banget. Bersyukur banget kita ketemu dokter Agri. Dokter Agri penanganannya cepet ya, Kak? Apa? Dokter Agri penanganannya cepet. Cepet banget, detail, Cepet, sampai detail, terus apa ya, kayak aku bilang kayak keluarga sih. Dan aku pikir maksudnya kayak mungkin karena cuma sama kita doang kali ya, maksudnya karena kan kita juga begitu kan ke dokter Agri. Ternyata aku juga lihat di sorry dok, kita diem meneliti dokter di story, sama siapapun dokter Agri itu kayak ramah dan positive vibes banget. Jadi membawa sesuatu, kita pun jadi happy nggak kan. khawatir gitu. Dan mama cuma ketemu dokter Agri berapa kali, 3 kali ya dok. Iya. Kurang lebih 3 kali. Itu tadi ngomong sama aku, dokter Agri tuh orangnya baik ya, tanpa pamrih, kata mama kayak gitu. Masya Allah sih dokter. Terus kita seru banget di ruang operasi tuh. Jangan terbang. Kita kita di ruang operasi nyetel lagunya upbeat gitu dok ya. Jadi ketakutan itu perlahan kayak mulai hilang kayak gitu. Terus kan suka merhatiin juga kalau habis konsul atau sebelum konsul ada pasien-pasien lain, dan ternyata memang dokter Agri ya seramah itu sama pasien-pasien yang lain gitu. Dan aku suka dengan bawelnya. Bawelnya tuh detail, semuanya penuh isi, penuh apa yang pengen kita tahu dijelasin sama dokter. Hebat, keren banget. Thank you dokter. Kita udah bingung mau balasnya apa. Iya. Yang penting sehat. Kita balasnya ini aja ya. Balasnya dengan anak kedua sama dokter Agri lagi. Iya, ditunggu ya. ada yang nekat mau. Boleh dong, emang boleh langsung anak kedua? Jangan dong. Sebenarnya Biar asinya full dulu. sebenarnya banyak anak tuh banyak rezeki, terus seneng ya. Cuman setelah melihat perjuangan istri kemarin, jadi aku tuh sejauh ini juga kadang cuma bercanda doang sih, karena emang karakter aku bikin dia lebih tenang, santai. Aku selalu bilang kayak ya langsung anak kedua gitu. Cuman realnya aku melihat perjuangan wanita tangguh ini luar biasa banget kemarin. Apalagi prosesnya kemarin itu udah kayak, mungkin nanti dokter Agri jelasin lebih detailnya ya, prosesnya itu menghasilkan rasa sakit yang luar biasa dok ya, tapi dia masih yang gitu-gitu doang. Dan akhirnya sampai operasi pun aku ngeliat perjuangan seorang ibu itu bukan main-main sih. Makanya perempuan itu harus banget dihargai, harus disayangin, karena kita juga lahir dari perempuan. Jadi anak keduanya Nanti aja. Nanti aja. Oh iya, banyak yang nanya, kok bisa di ruang operasi Kak Rembayang bisa menemani Kak Dinda Hau? Perlu diketahui bahwa semua yang masuk di ruang operasi itu melakukan PCR swab terlebih dahulu. Jadi dari mulai dokternya, dari mulai operator yang lainnya, dari mulai tim OK-nya, dari mulai Kak Rembayangnya, Kak Dinda Hau-nya, semua melakukan PCR swab terlebih dahulu. Kalau hasilnya negatif baru bisa masuk ke ruang operasi. Kalau hasilnya positif, go. Dan perlu dinilai juga sih, aku di ruang operasi itu benar-benar emang ada area khusus buat yang nemenin doang. Jadi nggak boleh ibaratkan nggak boleh ngeganggu dokter-dokternya lagi kerja gitu, karena kan takutnya kita terlalu dekat sama lukanya malah masukin bakteri gitu kan. dan pastinya kita izin dulu sama Izin dokter gitu, sama pihak rumah sakitnya juga gitu. Kalau misalkan nggak diizinin dan mengganggu, udah pasti Udah pasti nggak nggak bakalan boleh.
Iya, nah itu. Jadi keutamaannya adalah tetap keselamatan pasien yang diutamakan oleh pihak RSI Bina Medica dan tim OK dan tim dokter semuanya di RSI Bina Medica. Jadi hal-hal itu juga diperhatikan oleh kita semua di sini ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari wartawan kita. Kak Dinda sama Kak Rey akan langsung bikin sosial media buat Shaka nggak? Kalau nggak salah udah ada ya? Udah. Udah. Jadi sebenarnya kita Boleh. punya akun Instagram lama tentang kita berdua. Terus kayak kita mikir akun itu udah gak pernah kita gunain gitu kan. Akhirnya kayak kita pengen ganti akun itu jadi apa ya? Bukan sebenarnya bukan Instagram Arsyaka gitu. Lebih ke ini tuh yang capture dari orang tuanya aja. Kalau misalkan suatu hari nanti Syaka pengen punya Instagram lagi pun juga nggak masalah gitu. Ini kayak buat ini kenang-kenangan dari bunda sama ayahnya yang kayak gitu sih. Apalagi kan kalau misalnya kayak di Instagram kita masing-masing, kita pastilah bakal posting-posting tentang anak ya, cuman nggak untuk kemungkinan pasti bakal tutup sama kerjaan, sama postingan yang lain. Tapi kalau di Instagram anaknya lebih ke vibes anak aja udah gitu. Oke, nah ini kan udah dibikin, udah Kayak Instagramnya lah ya. bundanya. Iya. Nah itu kalau memang apa namanya? Kalau memang nantinya apakah Shaka ini diperbolehkan untuk maksudnya syuting iklan mulai dari kecil ataukah akan diterima atau enggak nih kalau iklan-iklan? Sebenarnya kalau soal hal itu ya, kita lebih ke ngalir aja sih, selagi nggak mengganggu. Mungkin kalau misalnya besar nanti nggak mengganggu sekolahnya, karena kan maksudnya kita nggak pernah tahu passion orang itu di mana. Siapa tahu dia juga dengan senang hati dan itu menjadi rezekinya dia juga. Kita nggak boleh egois, harus kayak nggak boleh gitu loh. Karena kan kita juga dulu waktu masih kecil dilarang sama orang tua, gitu juga pasti kan kayak enggak dong, ini kan aku banget gitu. Cuman selagi tidak mengganggu kesehatannya, tidak mengganggu jam sekolahnya, insya Allah kita tetap masih ridho aja dia mau ini. Apapun yang penting bahagia, Syaka dan tetap di jalan yang benar, di jalan Allah. Amin ya robbal alamin. Kak Dinda, satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri live kita hari ini ya. Karena nanti biar bikin penasaran semua, nanti Kak Dinda akan kita ajakin podcast bareng kakaknya Kak Dinda. Ya, kita ajakin podcast bareng juga Dokter Agri. Jadi nanti tunggu tayangannya. Oke, pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir, kan Kak Dinda itu nggak mau nih ada babysitter. Takut baby blues nggak nanti? Aku rasa sih mungkin semua ibu-ibu yang baru punya baby pasti merasakan baby blues ya, gitu. Mungkin kalau orang zaman dulu kan ada yang bilang enggak, tapi sebenarnya mungkin mereka nggak sadar aja gitu loh. Dan banyak orang yang bisa melalui itu semua. Yang penting akunya sama Rey-nya kompak gitu dan tetap tetap ikhlas aja sih menjalankannya gitu. Ini sih secara teori aku kan belum mengalami itu. Cuman ya Bismillah, lagi ikhtiar aja sih gitu. Iya, kuncinya ikhlas sih, karena apa ya? Ibaratkan kalau memang itu bakal terjadi ya kita jangan justru menakuti hal itu gitu loh. Justru kita bagaimana caranya untuk bisa di saat kita baby blues, handle-nya harus seperti ini, seperti itu. Jadi jangan ditakutin, justru saling menguatkan dan belajar. Oke, itu udah paling ujung-ujungnya ditelepon kayak dokter A, kayak dokter aku harus gimana? Nah itu yang mau aku tanya ke dokter Agri ya. Nah dokter Agri sebenarnya baby blues itu apakah sangat wajar dialami semua yang baru melahirkan, ataukah memang ada kiat-kiatnya yang harus dipelajari oleh si bundanya sebelum melahirkan? Sebenarnya intinya untuk mencegah terjadinya baby blues atau menghadapi proses baby bluesnya adalah support sistemnya. Jadi keluarga terdekatnya, ketika support sistemnya kuat gitu, mulai ibunya merasa kok kayaknya aku nggak bisa ya, kok aku nggak bisa, tapi support sistem sekitarnya kuat sih, insya Allah semuanya juga akan baik-baik aja. Jadi kalau misalnya ibu-ibu hamil di luar, ibu-ibu menyusui gitu baru habis lahiran, ada seperti rasa kok kayaknya aku nggak bisa, kok kayaknya seperti itu,
mulai komunikasikan sama orang sekitar aja, jangan malu gitu, nggak apa-apa, karena memang semuanya prosesnya masih belajar. Jadi yang penting dikomunikasikan ke sekitarnya, kita semua siap membantu pastinya. Oke, itu berarti faktornya dari pure support system di sekitarnya. Jadi bagaimana Kak Dinda sama Kak Rey mendapatkan support system dari bunda, dari keluarga, dari kakak. Kakaknya juga kan baru lahiran juga kan. Jadi sama-sama lucu, sama-sama punya ponakan dan punya anak, kayaknya lucu banget. Gemes banget sih, kita bersyukur banget. Dia suka kaget sama suara. Jadi kan yang nikah pertama itu kakakku yang di Manado itu dia nikah, sebulan kemudian kita nikah, sebulan kemudian kakaknya Dinda nikah. Nah, dan kita itu bertiga, tiga pasangan itu alhamdulillah langsung dikaruniain juga. Jadi yang duluan lahiran kakakku yang di Manado itu sekitar hampir sebulan yang lalu ya, awal Juni. Terus habis itu disusul sama anaknya kakaknya Dinda 6 hari sebelum Syaka lahir. Terakhir ditutup sama Syaka. Jadi mereka tuh sepantaran gitu loh, sepupuan sepantaran. Wah, seru sekali. Oke, ada lagi pertanyaan dari para wartawan? Kalau nggak ada, kita closing ya. Nanti selanjutnya, kalau memang ada pertanyaan, nanti akan silakan menghubungi saya. Kemudian nanti kita akan tanyakan langsung di podcast RSI Bina Medica. Oke, ya terima kasih atas waktunya Kak Dinda, kemudian Kak Rey, Dr. Agriana, terima kasih atas waktunya yang sudah disediakan untuk para wartawan dan untuk fans-fansnya di rumah. Ini 12.000 loh yang nonton. 12.000 orang. Oke, tadi ya sampai di angka 39.000 malah. Oke, ya terima kasih banyak. Ternyata banyak yang ikut bahagia atas kelahiran Syaka, atas persalinan yang lancar, persalinan Kak Dinda Hau yang lancar oleh Dr. Agriana Puspitasari dan tim. Ada Dr. Riana Kadarsari juga, kemudian ada Dr. Tri Asmaningrum Larasati juga spesialis anestesi, dan Dr. Fiska Febriana Windy, ya saya ingatnya nama tengahnya. Fiska Febriana Windy itu dokter spesialis anak yang akan menangani Saka nanti pada saat vaksinasi, kemudian pada saat imunisasi dan proses tumbuh kembangnya. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga para wartawan yang sudah hadir. Terima kasih dari berbagai media. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di Bina Podcast. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat kembali. Terima kasih. Terima kasih semuanya, media semuanya. Coba follow Instagram Dr. Agriana Puspitasari. Agriana Pusilo. Oke. Aku rekomen banget kalau yang mau lahiran langsung ke Dr. Agri aja. Aku sih. Ya, dadah. Bye bye.